Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita mulai belajar, marilah kita baca doa. Baca doa dalam hati, mulai. Berdoa selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan pembelajaran adalah membandingkan usaha konservasi flora dan fauna di Indonesia. Oke. Selanjutnya saya akan menampilkan video tentang penanaman kopi di Desa Dongko. Cuplikan video tentang penanaman kopi. Nah, Ibu ingin bertanya, apa yang kalian dapatkan dari menonton slide video tersebut? Ada yang bisa? Saya Bu, Ya, baik, silakan Nur. adalah salah satu bentuk kegiatan pelestarian alam. Ada yang lain? Ada Bu, Ya, silakan. sebagai perbaikan ekonomi. Iya, ada yang lain lagi? Ada Bu, Ya, sebagai perlindungan flora untuk jangka panjang. yang lain ada lagi? Ada Bu, Ada, silakan. membantu pendapatan daerah. Ya, ini adalah PPT atau slide pembahasan singkat tentang konservasi. Ada yang bisa menjelaskan apa itu konservasi? Saya Bu, Ya, silakan. konservasi adalah pelestarian atau perlindungan terhadap flora dan fauna sehingga dapat bermanfaat di masa mendatang. Ya, konservasi flora dan fauna adalah pengelolaan biosfer secara aktif yang bertujuan untuk menjaga kelangsungan keanekaragaman flora dan fauna dan pemeliharaan keanekaragaman genetik di dalam suatu spesies, termasuk juga memelihara fungsi biosfer seperti ekosistem. Kemudian tujuannya itu tadi, tujuannya untuk menjaga kelangsungan keanekaragaman flora dan fauna. Tentunya kelangsungan hidup flora dan fauna itu bermanfaat bagi kehidupan manusia, bisa untuk pendidikan, bisa untuk penelitian, ya, bisa sebagai sumber daya alam dan sebagainya. Baik, sekarang itu adalah materi singkat yang sudah Ibu berikan. Kalian sudah membaca di handout yang Ibu berikan, kemudian LKPD yang sudah dikirimkan. Ada link di sana, bisa diakses melalui link yang sudah Ibu bagikan lewat HP Android kalian masing-masing. Ya. Ibu sudah bagikan kelompoknya hetero. Silakan didiskusikan sekarang. Silakan diisi pertanyaan. Ibu akan memantau kerjaannya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang konservasi flora dan fauna, yaitu cagar alam. Cagar alam. Cagar alam adalah sebuah kawasan di mana makhluk hidup, baik itu tumbuhan dan hewan, hidup secara lestari. Adapun tujuan dari cagar alam yaitu untuk melindungi ekosistem yang berada di sekitar cagar alam agar tetap lestari dan terlindungi dari risiko kepunahan. Manfaatnya adalah melindungi tumbuhan dan hewan dari bahaya kepunahan, melestarikan tumbuhan dan hewan agar tetap tumbuh dan berkembang, menjaga kesuburan tanah, menjaga kualitas kesegaran udara. Baik, saya persilakan kepada kelompok. Saya persilakan. Ada yang bertanya? Saya Bu. Iya, silakan dari Anggi. Kita mengetahui bahwa hutan di Caikapenta adalah hutan yang dihuni oleh binatang seperti rusa, babi, monyet, dan bahkan ada manusia. Pertanyaannya, apakah hutan Caikapenta layak dikatakan cagar alam? Baik, saya persilakan kepada kelompok 1 untuk menjawab pertanyaan dari kelompok Swaka Marga 1. Silakan. Saya akan mencoba menjawab pertanyaan
pertanyaan dari kelompok 2? Jawabannya adalah tidak layak kita saksikan sekarang karena hutan Caikapenta sudah sangat kering dan sudah dijadikan ladang oleh penduduk. Ada lagi pertanyaan dari kelompok lain? Silakan. Ada, Bu. Silakan. Apakah ada contoh cagar alam di daerah kita? Cagar alam Gunung Tambora Selatan. Cagar alam Toko Kota Lambu Kecamatan Sape. Contohnya cagar alam yang ada di Pedau, Sumbawa, dan Pulau Sangiang, Kecamatan Wera, tempat tinggal kita. Baik, kami akan menyimpulkan hasil diskusi kami pada kesempatan ini. Cagar alam adalah sebuah kawasan di mana makhluk hidup, baik itu tumbuhan dan hewan hidup secara lestari. Tujuannya adalah untuk melindungi ekosistem yang berada di sekitar cagar alam agar tetap lestari dan terlindungi dari risiko kepunahan. Berikut daftar cagar alam di Indonesia terbaik yang bisa Anda kunjungi. Cagar alam Tenaga Patenggang, lokasinya di Jawa Barat. 2. Cagar alam Maninjau, lokasinya Agam, Sumatera Barat. Cagar alam di NTB. Cagar alam Gunung Tambora Selatan. Cagar alam Toko Kota Lambu. Cagar alam Pedau, Sumbawa. Cagar alam Pulau Sangiang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Hutan lindung adalah hutan yang dilindungi keberadaannya karena bermanfaat dalam menjaga ekosistem. Fungsi dan manfaat hutan lindung. 1. Mencegah banjir. 2. Menyimpan air tanah. 3. Mencegah erosi. Hutan lindung di Indonesia. 1. Nama hutan lindung Sungai Wai. Lokasinya Balikpapan, Kalimantan Timur. Keterangan memiliki kawasan hutan lindung Sungai Wai atau HLSW yang menjadi objek wisata andalan. Hutan seluas 9.782,8 hektar ini merupakan habitat bagi berbagai satwa khas Kalimantan. Saya, Bu. Silakan. Dari pemaparan saudara tadi saya tidak mendengar ciri khas dari hutan lindung. Nah, saya ingin bertanya, apakah ada kriteria khusus suatu hutan dapat dikatakan hutan lindung? Kemiringan lahan, kepekaan terhadap erosi, intensitas curah hujan. Kemiringan lereng paling sedikit 40%, ketinggian 2000 meter di atas permukaan laut, sesuai apa yang saya lihat di Google. Apakah ada manfaat lain dari hutan lindung selain mencegah banjir, erosi, dan longsor? Baik, kami akan menjawab pertanyaan dari kelompok Nuraini. Ada aspek kesuburan tanah. 2. Sebagai habitat flora dan fauna. 3. Sebagai kawasan penelitian dan wisata. Saya perwakilan dari kelompok 5 ingin bertanya. Doro Cumpu adalah hutan yang dihuni oleh binatang seperti rusa, babi, dan bahkan sapi liar. Apakah bisa dikatakan sebagai hutan lindung? Bisa untuk skala desa kita karena memiliki flora khas seperti rempah, pohon sorokli, sengo, dan lain-lain. Saya akan menyampaikan kesimpulan dari materi hutan lindung. Hutan lindung adalah hutan yang dilindungi keberadaannya karena bermanfaat dalam menjaga ekosistem. Baik, saya akan melanjutkan kesimpulan materi kami. Manfaat hutan lindung antara lain mencegah banjir, menyimpan air tanah,
mencegah erosi dan longsor, aspek kesuburan tanah, habitat flora dan fauna, kawasan penelitian dan wisata. Demikian hasil, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Apa pengalaman Anda tentang materi konservasi flora dan fauna pada hari ini? Saya, Bu. Ya, silakan. Dari hasil paparan tadi, saya mendapatkan pengetahuan baru tentang konservasi flora dan fauna, yaitu cagar alam, hutan lindung, dan taman nasional. Ya, ada yang bisa melengkapi? Saya, Bu. Ya, silakan. Suaka Marga Satwa, kebun binatang, taman safari. Iya. Materi apa yang sudah kalian pahami? Saya, Bu. Ya, silakan. Materi yang sudah saya pahami adalah tentang cagar alam. Ya, Cagar alam adalah sebuah kawasan di mana makhluk hidup, baik itu tumbuhan dan hewan, hidup secara lestari. Dan manfaatnya melindungi tumbuhan dan hewan dari bahaya kepunahan, melestarikan tumbuhan dan hewan agar tetap tumbuh dan berkembang, menjaga kesuburan tanah. iya, bagus ya. Iya.